Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Materinya tentang menyajikan informasi penting dalam bentuk infografis. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, mungkin kalian masih ada yang belum tahu apa itu infografis. Jadi, infografis ini adalah bentuk penyajian informasi yang sederhana dengan teks tambahan ilustrasi yang menarik agar mudah dipahami dengan cepat oleh pembaca. Nah, baik, jadi anak-anak, infografis ini adalah dibuat untuk mempermudahkan pembaca dalam memahami informasi yang ingin disampaikan oleh penulis dengan lebih mudah, cepat, dan juga efisien. Mengapa infografis ini bisa memudahkan si pembaca dalam memahami informasi yang ingin disampaikan oleh si penulis dengan lebih mudah dan cepat? Karena ada tambahan ilustrasi yang menarik dan teksnya itu hanya kata kuncinya saja. Jadi, tambahan ilustrasi di sini, jadi ilustrasinya itu berupa seperti gambar-gambar yang menarik. Mungkin contohnya kalian bisa temui infografis di lingkungan sekitar kalian, seperti di jalanan atau juga di medsos, di TV, televisi. Nah, jadi infografis itu bentuk penyajian informasinya yang sederhana dengan teks tambahan ilustrasi. Seperti ilustrasinya itu berupa teks gambaran menarik yang dapat memudahkan si pembaca dapat dipahami dengan cepat. Seperti itu ya anak-anak. Adapun kata kunci utama dalam membuat infografis ini adalah konsep penyajian informasi dengan ilustrasi yang menarik. Seperti yang telah Ibu tadi sampaikan ya anak-anak. Selanjutnya di sini salah satu upaya sebelum membuat infografis yaitu ke-1, kalian buatlah rangkuman teks dengan membaca memindai. Kalian masih ingat bagaimana membaca memindai? Ibu ingatkan kembali ya, apa itu membaca memindai? Membaca memindai ini adalah teknik membaca dengan cara cepat. Jadi, hanya mencari kata kuncinya saja. Dan teknik memindai ini digunakan ketika kita ingin menemukan informasi tertentu. Nah, anak-anak, jadi langkah ke-1 itu kalian harus membuat rangkuman teks yang sudah kalian baca. Jadi, kalian harus merangkum bacaan yang telah kalian baca dengan singkat. Cari informasi pentingnya saja. Jadi, kalian itu mencari informasi penting yang telah kalian baca. Setelah kalian menemukan informasi penting yang ada di dalam bacaan yang telah kalian baca, kemudian yang keduanya, kalian pilihlah informasi penting yang akan disajikan di dalam infografis. Jadi, setelah kalian merangkum bacaan, pilih informasi penting yang akan disajikan di dalam infografis yang akan kalian buat. Dan yang ketiga, buatlah infografis di kertas. Sajikan dengan gambar atau pewarnaan yang sesuai agar menarik. Ibu simpulkan, dalam membuat infografis itu, jadi yang ke-1, kalian baca dulu teks yang ada. Setelah kalian dibaca, kemudian rangkum
teks yang telah kalian baca dengan cara membaca memindai. Nah, setelah kalian rangkum, kalian pilih informasi penting yang ada di dalam rangkuman kalian itu untuk mendapatkan informasi yang pentingnya. Setelah itu, dan yang terakhir, kalian buat infografis di kertas, sajikan dengan gambar. Jadi kalian itu membuat gambar semenarik mungkin dengan sesuai informasi yang telah kalian temukan di dalam teks yang telah kalian rangkum. Kemudian gambar-gambar itu kalian warnai sesuai dan semenarik mungkin. Jadi itu cara bagaimana kalian membuat infografis. Oke, anak-anak, sampai situ kalian bisa dapat dipahami. Nah, anak-anak, di sini Ibu sudah mempunyai contoh infografis tentang mencegah demam berdarah dengan 3M+. Nah, bisa kalian lihat di sini. Di sini ada informasi pentingnya, yaitu mencegah demam berdarah dengan 3M+, dan juga ada beberapa gambar yang bisa memudahkan kalian untuk dapat memahaminya. Dan gambar di sini juga sudah kalian lihat, menarik bukan gambarnya? Dan warnanya juga sudah sesuai. Contoh infografis mencegah demam berdarah dengan 3M+ ini, teksnya itu sebenarnya panjang. Cuman karena kita menggunakan infografis untuk menyampaikannya, jadi di sini dibuat dengan sesingkat mungkin dan hanya ada informasi pentingnya saja. Kalian bisa lihat di situ informasi pentingnya seperti pengertian demam berdarah. Demam berdarah atau DBD adalah demam yang diikuti dengan pendarahan. Makanya disebut dengan demam berdarah karena pendarahan. Nah, virus DBD ini ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nah, itu pengertian penting yang ada di dalam infografis ini. Nah, setelah itu di sini ada cara mencegah demam berdarah dengan 3M+ dengan menggunakan gambar. Coba kalian perhatikan, di sini ada 4 gambar. Gambar yang kesatunya itu gambar menguras kamar mandi. Jadi di dalam kamar mandi, kalian itu harus selalu membersihkan dan menguras kamar mandi supaya tidak ada jentik nyamuk. Gambar kedua di situ menutup tempat penampungan air. Nah, kalian bisa lihat kan di situ. Nah, gambar yang ketiganya mengubur barang bekas. Contohnya seperti botol bekas, kaleng bekas, kalian kubur di dalam tanah supaya tidak menyebabkan banyaknya nyamuk. Dan plusnya, gambar keempat, menghindari gigitan nyamuk. Baik anak-anak, itu dia contoh infografis dalam mencegah demam berdarah dengan 3M+. Kalian bisa lihat di situ ada informasi pentingnya dan juga ditambahkan dengan gambar-gambar yang semenarik mungkin yang dapat dipahami oleh si pembaca. Yang selanjutnya di sini ada temukan informasi pada infografis berikut mengenai tips sehat di musim hujan. Coba kalian lihat dan baca informasi penting apa saja yang ada di dalam infografis tersebut. Di situ ada 2 informasi ya. Yang ke satu ada jaga pola makan dan yang kedua ada olahraga. Kalian tulis di dalam buku kalian informasi penting apa saja yang ada di dalam infografis tersebut. Dan jangan lupa tulis judulnya, yaitu
tips sehat di musim hujan. Dan lihat kalian dengan teliti dan baca dengan teliti apa saja informasi yang ada di dalamnya. Dan tugas selanjutnya yaitu coba kalian kerjakan tugas yang ada di dalam buku pena 6D di halaman 55. Jadi anak-anak yang soleh dan solehah, tugas kalian hari ini yaitu ada 2. Yang ke satu, mencari informasi penting yang ada di dalam infografis. Dan tugas yang keduanya yaitu ada di dalam buku pena 6D halaman 55. Untuk tugas, Ibu tunggu sampai pukul 3 sore. Baik anak-anak, untuk pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, sekian dicukupkan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tugasnya dikumpulkan tepat waktu.